Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal fadli at-tarifi wa tarid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya membaca kata mutiara kitab hikam yang ke-33. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidaklah terhenti permintaan yang mana permintaan itu engkau sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidaklah mudah suatu permintaan yang mana permintaan itu engkau sandarkan kepada daya upayamu, kepada usahamu, kepada kekuatanmu sendiri. Tawakuf ini artinya al-habsu wa ta'adzur, jadi terhenti, al-habsu dikeker, ta'adzur menjadi mundur, wal matlab ma yutlab qadauhu, matlab itu sesuatu yang ingin terwujudkan, wa tayasur at-tasahul, tayasur itu mudah artinya. Qultu idza aradta laka hajatan min hawaiji dunya wal akhirah warata an taqdilaka syari'an fatlubha billah wala tatlubha bin nafsika. Jika kita menginginkan suatu hajat, baik itu hajat dunia dan akhirat, dan kita menginginkan untuk tercapainya secara cepat, maka carilah hajat itu dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyandarkan dengan diri kita sendiri. Fa inaka idza talabtaha billahi tayassara amruha wa sahula qada'uha wa in talabtaha bi nafsika sauba qada'uha wa tayassara amruha. Karena ketika kita mempunyai permintaan, mempunyai keinginan, dan kita sandarkan kepada Allah, maka akan mudah tercapainya itu. Dan jika kita menginginkan keinginan dan kita sandarkan kepada kekuatan diri kita, usaha diri kita, maka akan sulit tercapainya dan tidaklah mudah urusannya. Wala tatawaqqafa payuh bisa amru talibihi bi rabbika wala yatasara wasfila amrun talabtahu bi nafsika. Dan tidak akan terhenti jika kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, kemudian kita sandarkan kepada Tuhan. Dan tidaklah mudah jika kita mempunyai suatu urusan, kemudian kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah kepada Musa, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Waqala Musa, dan Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kamu semuanya kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillahi, sungguhnya bumi seisinya ini itu milik Allah.
yurisuha mayyasa'u, dan diwariskan kepada yang dia kehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatul lil muttaqin, dan akibat terakhirnya itu bagi orang yang bertakwa. Faqulu man ista'ana billah wa sabara fi talabi hajati kanat al aqibah lahu wa kana minal muttaqin. Dan segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah dan bersabar untuk mewujudkan hajat tersebut, maka endingnya, hasilnya itu adalah terserah Allah, dan ini sudah dijadikan kepada orang yang bertakwa. Firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, pasrah bongkokan kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nabi bersabda, la tatlab al-imarah fa innaka in talabtaha ukil ta ilaiha wa in atatka min ghairi mas'alatin inta 'alaiha. Janganlah engkau minta kedudukan. Jika engkau memintanya, maka itu akan menjadikan kamu menjadi terbebani untuk mewujudkannya. Tetapi jika kedudukan, harta, jabatan itu datang kepadamu tanpa engkau memintanya, maka niscaya kedudukan itu akan menolongmu. Niscaya Allah akan menolongmu pada kedudukan itu. Wa'lamut talabillah wa al-zuhdu fi dzalikal amr wal istighol billah. Tanda-tanda dia jika meminta hanya kepada Allah itu zuhud. Zuhud itu tarkud dunya. Jadi tidak bersandar kepada hal yang bersifatan akal dan panca indera ini, tetapi rohani kita walaupun secara fisik berusaha, tetapi kolbu kita bersandar hanya tersibukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah ja'a waktu takunu biidznillah. Jika tiba waktunya, maka akan terjadilah dengan izin Allah. Wa alamut talabi bin nafsi wa al-khirsu wal badsyu ilaihi. Dan alamat jika kita itu menginginkan sesuatu karena nafsu kita, yaitu akan terjadi kita senang terhadap sesuatu itu tadi dan ngebet supaya mendapatkannya. Nah, itu tanda-tanda nafsu kita yang menginginkan. Fa idza ta'adzara alaihi in qabada wa taghayyar alaihi. Jika tidak terjadi apa yang kita inginkan, maka akan berubah. Kita susah, maka temperamen kita berubah. Setelah mengikuti pilkada, terus ngebet pengen supaya mesti berhasil menghabiskan uang miliaran, akhirnya nggak tercapai. Ada yang bunuh diri, ada yang stres, dan lain sebagainya. Atau tercapai, lalu menjadi koruptor untuk mengembalikan harta yang telah ia keluarkan. Fahadha mizanu man kana talabuhu billah wa talabuhu binafsi. Inilah timbangan, ukuran di mana seseorang menginginkan hajatnya tercapai dengan bersandar kepada Allah atau bersandar kepada dirinya sendiri. Faman talab bahwa hawa ijahu billah kudiyat makna wa illam tugdo kisan wa man talaba hawa ijahu binafsi khoba sa'yuhu wado'a waktuhu faida kuyat namadhu wahajadhu. Tatkala kita capainya suatu hajat, walaupun
tidak tercapai dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara makna, secara hakiki sebetulnya tercapai. Karena dalam hadis yang lain itu bahwasanya Allah mesti mengabulkan hajat seseorang, tetapi dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Bisa jadi hajatnya dibuktikan secara langsung, atau bisa jadi untuk menghilangkan musibah yang sebetulnya dalam takdirnya kita akan mendapatkan musibah, atau yang terakhir bisa jadi sebagai simpanan untuk akhirat. Jadi walaupun secara panca indera hajat kita nggak tercapai, tapi secara makna, secara hakikat tercapai. Tetapi kalau kita menginginkan suatu hajat tapi bersandar pada diri kita, maka bila tidak tercapai maka sia-sialah usaha kita. Waktu kita habis, visi kita, pikiran kita sudah kita tumpahkan ke situ, ya akhir-akhir ujungnya stres seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.